Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Oke. Sekali lagi ya, ini soalnya jemaatnya ada 2000 nih, jadi kita harus lebih semangat lagi ya. Selamat siang teman-teman pemuda sekalian. Mantap nih, berasa 3000 di sini ya. Oke, sungguh bersyukur sekali ya kita masih bisa diberi kesempatan sekali lagi untuk kita sama-sama berkumpul di sini, memuji Tuhan kita di tempat ini ya. Dan tentunya masih diberikan kesehatan dan sukacita. Ada ditulis di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang 16 sampai ke 18. Saya bacakan untuk kita semua ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bacakan sekali lagi ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah teman-teman, sebagai pengikut Kristus, ini loh sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan kita gitu ya. Jadi bahwa kita harus senantiasa bersukacita, harus tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur. Yuk teman-teman semua, kita belajar untuk terus mengungkapkan rasa sukacita kita dan syukur kita senantiasa kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya dengan berdiri. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bait yang pertama, datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwa
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kebaktian ini berasal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk teman-teman. Saat ini saya ingin kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita dengan baik. Ia yang sudah memberikan begitu banyak berkat untuk kita semua. Dia yang terus melindungi dan menyertai kita hingga sampai saat ini. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik sambil mengingat kasih dan janji penyertaannya dalam hidup kita ini. Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Resapi setiap kata-katanya teman-teman. Hayati. Kasih-Mu melimpah. Yes Tuhan, kasih-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk teman-teman, kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan kita. Mari kita mau mengungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan atas begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan untuk kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik. Thank you Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur kami kepada-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
Yuk, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ambil waktu ini untuk kita secara pribadi merenungkan segala perbuatan kita yang mendukakan hati Dia. Mungkin kita tidak bersikap jujur dengan sesama kita. Kita mungkin merendahkan sesama kita tanpa kita sadari. Atau mungkin kita tidak mau ambil pusing untuk mau menolong orang-orang di sekitar kita yang mungkin saat itu sedang membutuhkan pertolongan kita. Yuk teman-teman, kita akui kesalahan kita di hadapannya dan minta ampun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sambil singer boleh menyanyikan lagu dari KJ 457, Ya Tuhan tiap jam, baitnya yang pertama. Ya Tuhan tiap jam Ambil waktu ini untuk sama-sama berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkaulah yang dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, baik yang disadari maupun tidak terpenuh setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Yes Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap jam, setiap saat. Datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita nyanyikan lagu ini baitnya yang ketiga bersama-sama. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jam percuma hidupku, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Yuk teman-teman, saat ini kita sama-sama berdoa, satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, selamat siang ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan-Mu, di mana kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mengakui dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami atas begitu banyak kesalahan yang selama ini kami lakukan ya Tuhan. Baik yang itu kami sadari maupun tidak kami sadari ya Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mungkin seringkali berusaha untuk tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tolong ajar kami, berikan kami hati ya Tuhan, untuk kami boleh dapat peduli terhadap sesama kami ya Tuhan. Seperti Engkau juga peduli terhadap kami dan mau mengasihi setiap daripada kami ya Tuhan, dengan segenap hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dengan lebih lagi. Hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama berdiri dengan sikap tegap dan hormat di hadapan Tuhan. Saya mau membacakan berita anugerah kita yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya teman-teman, sungguh luar biasa ya kasih Tuhan ini. Tuhan rela mati loh di kayu salib untuk menebus setiap kita. Mari dengan sikap penuh rasa hormat dan sukacita, kita meresponi berita anugerah yang indah ini dengan menyanyikan lagu KJ 34, Di Salib Yesus di Kalvari. Baiknya yang pertama. Sampai bertepuk tangan.
bahagiaku penuh. Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat ku ditebus. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Duduk teman-teman. Minggu ini kita akan membahas bagian kedua mengenai buah roh ya. Spesifiknya adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Yuk kita sama-sama mendengarkan dan mengingat lagi pesan firman Tuhan ini yang akan dibawakan oleh Cica Ihun sebentar lagi. Namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita dengan lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau membuka diri, membuka hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan sambil kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Buka hati kami ya Tuhan. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Mari kita firman-Mu. nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi, sekali lagi di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Kepada Cica Ihun saya persilakan. Mari kita berdoa. Ku haus akan firman-Mu ya Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kami bahwa kami
membutuhkan firman-Mu, kami butuh Engkau boleh memenuhi kami. Ada di dalam diri kami yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia ini. Tidak bisa dipuaskan dengan harta, tidak bisa dipuaskan oleh sesama kami, tidak bisa dipuaskan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kami hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui diri kami. Oleh sebab itu bersama-sama kami mohon kiranya Tuhan boleh memuaskan kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, dan kami bersama-sama memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus memenuhi kami dan mengajar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik ya. Kita baca firman Tuhan dulu dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Sudah ketemu semuanya, bunyinya begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hari ini kita membahas 3 hal yang kedua. Dan buah roh ada 9, 3 hal yang pertama minggu lalu itu berkenaan tentang kehidupan kita dalam kaitannya dengan Tuhan. Kali ini kehidupan kita dengan sesamanya. Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita perlu orang lain. Pernah nggak baru kita datang ke satu komunitas lalu komunitas itu cuekin kita? Itu rasanya seperti apa? Sebagai makhluk sosial kita ingin sekali ada orang yang menyapa kita, ada orang yang memberikan dukungan kepada kita, ada orang yang bisa berkomunikasi dengan kita. Kita tidak menjadi seorang yang terasing sendiri dan kita butuh orang lain sebagai makhluk sosial. Itu pertama ya. Tetapi lebih jauh lagi firman Tuhan mengatakan bahwa manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial ini adalah begitu baik dan sempurna. Namun begitu baik dan sempurna ini telah tercemar oleh dosa. Nah, oleh sebab itu ada banyak sekali interaksi sosial antara sesama kita itu banyak diwarnai dengan hal-hal yang tercela. Contoh, ya, akan ada iri hati, ada perselisihan, ada amarah, ada perseteruan, ada dengki, ada kepentingan diri sendiri, ada pemecah-pemecah di antara kita. Tapi juga ada orang-orang di sekitar kita yang asosial. Ya, jadi dia datang, lalu kemudian duduk, lalu diam, lalu selesai, terus dia pulang. Lalu kemudian apakah kita tahu? Kita nggak tahu, nggak kenal dia. Asosial, dia tidak mau berhubungan dengan siapapun. Jadi inilah karena kita tercemar oleh dosa sehingga interaksi sosial kita menjadi demikian. Contoh ya, saya beri beberapa contoh begini ya. Ini terjadi ada seseorang yang bertransaksi dagang dengan temannya. Ya. Transaksi dagangnya itu adalah transaksi perdagangan perhiasan yang nilainya lumayan tuh ya, puluhan juta. Nah, setelah kemudian deal oke gitu ya. Lalu kemudian setelah oke, barang juga sudah diterima, lalu kemudian dia datang gitu ya, disuruh datang lagi. Kenapa? Dia berkatakan begini, ini kamu tuh memberikan harga kepada saya salah katanya. Mestinya bukan dengan ukuran nilai yang seperti ini, mestinya ukurannya adalah nilai seperti itu gitu ya.
kamu tuh gak benar hubungan dengan saya. Padahal ini sama-sama adalah orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan. Sampai kemudian teman pembeli ini kemudian menuduh si penjual itu sebagai, kamu tuh sudah menipu saya katanya. Nah, penjual ini begitu sakit hati luar biasa. Kok bisa dia ngomong kayak gitu ya? Padahal dia benar-benar menjual dengan apa adanya dan tidak kemudian mengambil keuntungan yang seperti pada umumnya dia jual kepada orang lain. Kenapa? Ini orang kenal dan cukup dekat. Tapi kok bisa ngomong katanya? Dia menuduh saya sebagai seorang penipu. Terjadi demikian. Demikian juga ada banyak sekali interaksi sosial kita ada. Ini adalah interaksi sosial yang betul-betul memperlihatkan bahwa kok kayak gitu ya. Sampai kemudian ada satu suami istri ya, yang dimana istrinya itu bertengkar dengan mertua perempuannya dan suaminya tuh berdiri di tengah-tengah antara ibunya dengan istrinya. Dia bingung sekali siapa yang harus dia bela gitu ya. Akhirnya karena dia mau membela istrinya, akhirnya dia kesal sekali dengan ibunya sendiri. Keluarlah kata-kata yang tidak pantas dari mulutnya, berbagai macam kata-kata binatang keluar di situ. Ini terjadi. Dosa mencemari sehingga interaksi sosial itu menjadi satu interaksi yang diwarnai dengan banyak hal yang tercela. Namun ada kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa Allah memberikan kemurahan dan belas kasihan. Sehingga Allah memilih kemudian menebus, Allah memilih untuk mengampuni manusia, Allah memilih untuk kemudian meraih dan merangkul manusia yang berdosa ini supaya mereka akhirnya dapat anugerah Tuhan dan menjadi, Rasul Paulus mengatakan, ciptaan baru. Orang-orang yang tercela ini kemudian menjadi dikuduskan dan diterima oleh Allah. Nah, status baru ini menjadikan bahwa interaksi sosial ini menjadi berbeda. Berbeda karena orang yang kemudian ditebus, kemudian diampuni dosanya dan dikuduskan oleh Tuhan, orang ini kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian memperlihatkan buah. Dengan sifat yang kita akan bahas ini adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Nah, seperti apa sih? Ya, coba kita lihat. Kita mau bahas hari ini 2 aja gitu ya. Tapi 2 ini cukup panjang, mudah-mudahan bisa tersalurkan ya. Apa sih artinya kesabaran, kemurahan, dan kebaikan? Kesabaran itu terdiri dari 2 kata Yunani. Atau sebenarnya ada satu kata Yunani yang sebenarnya gabungan dari 2 kata, yaitu makrotumia. Makrotumia itu adalah gabungan 2 kata, yaitu makro berarti panjang dan tumos. Tumos itu artinya ada orang menerjemahkan temperamen, ada orang menerjemahkan murka, ada orang menerjemahkan kemarahan. Artinya bahwa dengan arti makrotumia itu artinya bahwa dia punya temperamennya panjang, ya. Atau dengan kata kita adalah dia itu punya panjangnya itu sabarnya panjang sekali. Sangat-sangat panjang. Nah, lawannya adalah temperamen pendek. Mudah sekali kehilangan kesabaran dan menjadi marah. Mudah sekali tersinggung dengan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan. Mudah sekali amarahnya meledak-ledak. Mudah sekali menjadi tidak terkendali. Jadi kalau makrotumia itu artinya ada kemarahan yang perlu waktunya sangat panjang untuk bisa dibangkitkan. Sampai kemudian dia dinyatakan sebagai satu sifat atau satu emosi kemarahan. Jadi amarah yang terkendali. Yang berlawanan dengan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Yang berarti bahwa
kesabaran ini adalah apa? Kesabaran adalah kemampuan menahan diri menghadapi situasi yang sulit, menghadapi kekerasan, menghadapi kebengisan, menghadapi hal yang tidak menyenangkan, menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin keras kepala, orang-orang yang mungkin kita tidak suka, orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kita, orang-orang yang mungkin sudah melakukan tindakan atau berkata-kata atau bersikap yang kemudian membuat hati ini terluka. Jadi kemampuan menahan. Ya. Dan gak hanya bisa mampu menahan, terus menolak melakukan pembalasan. Jadi orang yang sabar adalah apa? Orang yang memiliki kerangka pikir yang tenang, tenteram pada waktu keadaan tidak pasti. Atau bertahan saat diprovokasi lagi, atau diperlakukan sebagai seorang yang salah. Dan ini berakar dari kepercayaan penuh akan kedaulatan Allah. Sehingga dia dapat digambarkan bahwa dia punya kualitas menunggu waktu Tuhan yang sempurna untuk hidupnya dan orang lain. Nah, dengan definisi ini kira-kira gitu ya, saya atau saudara sudah punya sifat seperti itu tidak? Atau dengan definisi ini kira-kira siapa sih contoh Alkitab yang kita bisa bayangkan sebagai orang yang sabar? Bayang kira-kira siapa? Musa seorang pemimpin besar. Dia termasuk salah satu tokoh Alkitab di dalam yang dicatat di kitab Ibrani sebagai tokoh iman. Tapi terkadang dia tidak bisa menahan amarahnya. Kepada siapa? Orang-orang Israel. Kenapa? Orang Israel ini enggak taatnya luar biasa. Dableknya luar biasa. Keras kepalanya luar biasa ya. Sampai istilah di Alkitab adalah dia tegar tengkuk. Itu tegar tengkuk itu adalah seperti di sini nih ya. Kalian pernah tahu Mike Tyson ya? Ini kan belakangnya yang ini keras banget gitu ya. Kita nggak akan bisa tuh pegang dan nyubit gitu, nggak bisa dicubit gitu karena keras banget. Nah, istilah tegar tengkuk itu adalah begitu kerasnya, nggak bisa dicubit gitu ya. Tidak mampu kita kemudian mungkin kalau pukul aja juga kita malah mental, malah menjadi sakit gitu. Orang Israel adalah orang yang begitu kerasnya, begitu tidak taatnya. Udah dapat mujizat ini lagi marah-marah. Dapat kemudian pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, supra alami, lagi kemudian bersungut-sungut. Sehingga kemudian satu kali ketika Tuhan berbicara kepada Musa, bilang karena Tuhan mau memenuhi minum yang disungut-sungutin oleh orang Israel itu, Tuhan bicara kepada Musa. Bilang kamu tuh bicara kepada batu gitu ya. Agar batu itu, kamu ngomong aja kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air. Nah, Musa lagi marah, kesal, jengkel gitu ya. Dia marah kemudian gak ngomong sama batu, gak berbicara dengan batu. Dia melakukan apa? Dia pukul itu, batu itu. Ketidaksabaran membuat dia akhirnya kemudian tidak diizinkan untuk masuk ke Kanaan tanah perjanjian. Itu satu. Padahal kita tahu dia tokoh iman besar sekali. Dia pemimpin besar bangsa Israel ya, yang sangat dihormati. Yang kedua, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu ada satu peristiwa di Kejadian yang pasal yang keempat, Kain. Tahu bahwa adiknya itu ternyata lebih diterima oleh Tuhan. Lebih kemudian sungguh-sungguh bisa diperkenan gitu ya apa yang dilakukan oleh adiknya si Habel itu. Jadilah dia iri. Iri itu berkembang terus jadi apa? Marah. Marah itu berkembang terus jadi apa? Benci. Benci itu berkembang terus jadi apa? Satu tindakan konkret. Bunuh
adiknya sendiri. Dan itu adalah pembunuhan pertama yang dicatat dalam firman Tuhan, yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana dengan kita? Sabar. Apakah ada itu menjadi sifat dalam hidup kita? Panjang sekali. Ini ya, Ibu Yohan gitu ya, provokasi saya ya. Lalu kemudian dia gangguin saya. Terus saya sabar banget, dengerin aja. Terus saya sabar, nggak pernah marah gitu ya. Rasanya nggak sih sanggup tuh. Nggak sanggup. Saya bukan orang yang sabar. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Itu pertama, kesabaran. Nah, kualitas yang kedua adalah kemurahan. Kemurahan itu apa sih? Kemurahan adalah tidak menginginkan adanya seorang pun dirugikan. Sampai kemudian menginginkan hal yang positif, yaitu yang baik bagi setiap orang. Jadi ada keinginan. Kalau tadi adalah begitu, akhirnya panjang sabar, dia sudah kemudian, saya kasih contoh adalah Ibu Yohan ya. Ibu Yohan ini sudah provokasi saya, dia hina saya, dia kemudian khianati saya, dia kemudian jelek-jelekin saya dan sebagainya. Tapi kemudian dengan kesabaran menahan, gak bales gitu ya. Tapi kemudian dalam hati saya menginginkan, saya mau doain Yohana, mau mendoakan dia bahwa jangan sampai dia sudah melakukan itu dia jadi rugi, tolong Tuhan jangan. Tapi saya ingin dia tetap punya hal yang baik, saya rindu dia tetap baik. Saya akan berdoa supaya ini Yohan ini memiliki hal-hal yang baik dan saya doakan supaya dia berhasil, pekerjaannya berhasil gitu ya. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang akan membuat dia bisa berkembang, bertumbuh. Saya doakan itu, padahal dia baru hina saya. Dia baru ngata-ngatain saya. Dia baru kemudian lakukan banyak hal yang merugikan saya. Kemurahan adalah keinginan orang itu jangan sampai rugi. Dan orang itu tetap saya akan ingin dia punya atau mendapatkan yang baik. Kalau Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 15 disebutkan adalah, saya akan bersukacita kalau Yohan itu jadi berhasil. Saya akan bersukacita dengan dia bersukacita. Lalu Yohan mengalami satu misalnya, satu kedukaan, saya akan bernangis dengan dia yang sedang menangis. Kemurahan. Nah, bagaimana catatan di Alkitab tentang kemurahan ini? Kita akan coba lihat dua hal ya supaya kita lihat. Pertama, ada saudara kembar Esau dan Yakub. Ya, mereka terus berkompetisi. Sampai satu kali kemudian dengan provokasi dari ibunya, Yakub berhasil mendapatkan berkat yang lebih besar yang sebenarnya bukan hak dia. Dia berhasil menipu bapaknya dan dapat berkat sebagai anak sulung. Dapat berkat yang paling banyak gitu ya. Dan setelah Esau tahu hal itu, apa yang terjadi? Firman Tuhan disebutkan setelah dia tahu dia ditipu, apa yang jadi keinginannya? Keinginannya apa? Tuhan, saya berdoa supaya Yakub bisa kemudian menjadi seorang pemimpin yang besar dan dia bisa memimpin satu bangsa yang besar sesuai dengan berkat yang diucapkan oleh Bapakku. Gitu? Enggak. Firman Tuhan mengatakan dia begitu dendam dan mau membunuh Yakub. Sehingga Yakub harus kemudian disuruh oleh ibunya karena ibunya tahu ini adalah satu keinginan yang bisa terrealisasi dengan benar. Dia harus kabur. Bagaimana dengan yang lain? Contoh, seorang anaknya Yakub, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf itu memang menjadi anak kesayangan dari Yakub. Ya. Dan Yusuf itu suka ngadu-ngadu.
Ya. Si Koko si Simeon, si Koko Ruben, si Koko ini, diaduin itu sama bapaknya. Tukang ngadu lah ini anak ya, anak paling kecil gitu ya. Anak kesayangan, lalu kemudian tukang ngadu. Dan apa yang kemudian lebih jauh, dia kemudian mimpi, 2 mimpi yang memperlihatkan bahwa semua bapak ibu sampai semua saudara-saudaranya akan tunduk, akan menyembah dia. Membuat orang yang dengar itu apa-apaan lu paling kecil lu mau jadi kepala. Lu paling kecil lu mau jadi pemimpin. Lu paling kecil lu begini, keterlaluan tuh. Sehingga hati mereka disebutkan dalam firman Tuhan Kejadian pasal yang ke-7 benci. Tambah dengar lagi benci bertambah. Tambah dengar lagi iri. Gitu ya. Lalu kemudian berkelanjutan. Akhirnya di ayat 18 pasal 30 dikatakan mereka berkeinginan atau disebutkan bermufakat mencari daya untuk apa? Membunuhnya. Punya keinginan apa? Balas dendam. Nih orang ini kalau bisa jangan sampai ada di dalam dunia ini keberadaannya. Pengganggu, merusak hubungan kita. Ya, ini orang kalau bisa tidak perlu ada di dalam dunia ini. Keinginan kita pada umumnya adalah kalau dia bisa rugi, biarinin. Jangan yang baik untuk dia. Saya nggak perlu bersuka cita dengan dia yang sedang bersuka cita. Malah saya menangis kalau dia bisa bersuka cita. Dan saya berduka cita karena dia bersuka cita. Itu kita. Tetapi kemurahan adalah satu kualitas menginginkan tidak merugikan dia. Dan menginginkan yang baik. Nah, yang kualitas yang ketiga itu adalah kebaikan. Maksudnya ini apa? Maksudnya adalah kebaikan ini kemudian mengubah keinginan kemurahan itu menjadi satu perbuatan prakasa yang dilakukan dengan konkret dan membangun. Saya menginginkan kebaikan. Saya tidak ingin dia rugi. So next, saya kerjakan. Saya mendoakan dia. Saya tanya, perlu didoakan apa Ibu Yohan? Gitu ya, saya akan tanya. Saya tetap baik dan saya akan mendukung dia. Bagaimana pekerjaan kamu dan sebagainya. Menginginkan. Tapi keinginan itu tidak hanya ada di dalam diri, tapi keinginan itu oleh kebaikan kita diubah menjadi satu perbuatan baik, konkret yang membangun. Nah, 3 kualitas ini itu ada dalam satu perumpamaan. Kita coba lihat ya. Yuk kita lihat di Lukas pasal yang ke-10. Supaya kita tahu seperti apa. Lukas 10, kita mau lihat perumpamaannya. Ayat 30 sampai 37. Ya, saya nggak baca, tapi kalian yang bisa melihat secara konkret, detil kata demi kata yang dilakukan oleh si orang Samaria. Secara sejarah, orang Samaria dan orang Yahudi bermusuhan. Karena orang Samaria dianggap bukan Yahudi tulen 100%. Karena mereka itu kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Samaria itu dihina, direndahkan. Dianggap sebagai apa? Sampah. Dianggap sebagai golongan yang terendah. Gitu ya. Itu adalah pemahaman orang Yahudi. Jadi sehingga banyak sekali perlakuan-perlakuan orang Yahudi itu bisa memberikan rasa sakit hati. Bisa memberikan rasa marah, benci gitu ya sama orang Yahudi. Kok lu begitu banget sih memperlakukan gua gitu ya. Nah, kali ini diberikan satu kisah sebagai satu perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada seorang Yahudi yang jadi korban perampokan. Ya, secara alamiah orang Samaria tidak harus menolong. Secara alamiah orang Samaria ini tidak berkewajiban untuk menolongnya. Tidak ada kewajiban, tidak harus, tidak akan. Dan tidak perlu, tidak berkewajiban.
Tetapi ternyata orang Samaria ini dengan satu kesabarannya, dia bertahan diperlakukan dengan salah. Dia menolak untuk melampiaskan emosi sebagai satu pembalasan. Rasain lo, lu dirampok ya, gue syukurin lu mati lu di situ. Enggak. Dia tidak melakukan pembalasan, dengan kesabarannya dia bertahan diperlakukan salah dan menolak untuk melampiaskan pembalasan dan melampiaskan emosinya. Lalu kemudian dengan kemurahannya apa? Berkeinginan orang Yahudi ini tidak dirugikan. Berkeinginan orang Yahudi yang sedang jadi korban perampokan ini mendapatkan yang baik. Lalu dengan kebaikan konkret mengubah keinginan yang ada dalam dirinya itu dalam bentuk perbuatan. Dia mengambil prakasa, melayani, menolong dengan cara yang konkret. Coba ya. Ayat 33 sampai 37. Coba dilihat satu persatu kata-kata yang akan muncul di situ. Dia menghampiri, dia pergi kepada orang Yahudi itu, dia membalut lukanya, dia menyirami dengan minyak dan anggur, dia menaikkannya ke atas keledai tunggangannya sendiri, dia membawanya ke tempat penginapan, dia merawatnya, dia menyerahkan 2 dinar, dan kemudian disebutkan di dalam kemudian kesimpulan dia menjadi sesama bagi orang yang telah jatuh ke tangan penyamun. Konkret sekali. Kesabaran yang panjang luar biasa. Dan hatinya berkeinginan yang baik untuk orang yang sudah melakukan satu penghinaan, merendahkan dia, menyakiti dia, melukai dirinya. Dan dia melakukan satu tindakan kebaikan itu secara konkret. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, perumpamaan ini adalah satu perumpamaan yang sulit untuk bisa dilakukan. Dan ini merupakan gambaran yang Yesus lakukan di dalam dunia. Tetapi juga ini menjadi satu gambaran bahwa orang Kristen yang serupa dengan Kristus, yang dipenuhi dengan Roh, sifat-sifat ini akan membentuk keserupaannya dengan Yesus dan memunculkan kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan secara konkret. Nah, artinya bahwa sifat ini, kesabaran, kemurahan, kebaikan, adalah sesuatu yang mustahil bisa dikerjakan oleh orang percaya. Tapi itu adalah yang Allah lakukan selama ini kalau kita membaca catatan-catatan Alkitab ini. Allah di dalam Yesus Kristus begitu panjang sabar berhadapan dengan siapa? Kita nih. Kita yang kayak apa? Terus menerus berdosa. Terus menerus kadang menjauhi Tuhan. Terus menerus malas untuk kemudian berhubungan dengan Tuhan. Terus menerus apa? Suka bohong. Terus menerus apa? Suka sekali kita kemudian menjadi iri hati. Terus menerus apa? Dengki. Terus menerus apa? Berselisih. Terus menerus ada banyak penyembahan berhala dan sebagainya. Tetapi Allah menginginkan nih kita yang terus menerus berdosa ini. Allah menginginkan kebaikan. Dia tidak ingin kita ini menjadi rugi. Dan dia mewujudkan keinginan itu dengan apa? Secara konkret datang ke dalam dunia ini dan mati di kayu salib menyelesaikan dosa yang membelenggu ini supaya dibebaskan, dimerdekakan, dipulihkan, dan boleh mengalami damai sejahtera. Ini yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bisa memiliki itu? Ya, kita masuk kepada hal yang kedua nih sekarang. Bagaimana bisa memiliki sifat-sifat
kesabaran, kemurahan, dan kebaikan itu bisa dikembangkan dalam diri kita. Yang pertama, kita harus tahu. Kenapa? Kita balik ke Galatia pasal yang kelima ya. Galatia pasal yang kelima itu. Rasul Paulus memakai istilah buah roh. Bukan buah mangga. Bukan buah durian, tapi buah roh. Artinya pertama yang kita harus sadar dengan jelas adalah sifat-sifat ini asalnya adalah supra alami. Asalnya adalah bersifat supra alami. Bahwa Roh Kuduslah yang dapat menghasilkannya. Sama sekali kita tidak bisa menghasilkannya. Buah roh ini kebaikan, kemurahan, dan kesabaran, kemurahan, dan kebaikan adalah hasil panen yang bagaimana Allah sudah tanamkan itu dalam diri kita. Bukan hasil kita. Karena orang-orang yang sudah dipenuhi oleh roh lah yang bisa kemudian menghasilkan buah itu. Karena apa? Kalau kita bicara supra alami, itu berarti kita akan bicara yang alami. Yang alami yang kita lakukan adalah apa? Perbuatan daging. Yang alami yang akan kita kerjakan adalah apa? Seperti tadi itu saya sebutkan. Perseteruan, iri hati, amarah, dengki, menginginkan yang tidak baik, nggak bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, tidak bisa ikut menangis dan orang yang menangis. Kayaknya kontra gitu dengan semuanya itu. Keinginan daging yang adalah yang lebih kepada apa? Mementingkan diri sendiri. Alami. Itu alami kita. Jadi kalau kita kemudian tahu, kok dia begitu ya, dia nipu gua lagi tuh. Kita akan sadar, itu alami. Saya juga begitu kok. Jangan kemudian mengatakan keterlaluan tuh dia begitu-begitu. So, saya juga begitu. Alami manusia pada umumnya. Kalau supra alami adalah roh yang diam di dalam diri orang percaya, yang mengubah, sehingga kemudian akan menghasilkan kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Alami adalah kita akan berselisih dengan orang. Alami adalah kita akan berseteru. Alami adalah kita akan berbantahan. Alami adalah kita akan berselisih. Alami adalah kita dengki dan mementingkan diri sendiri. Alami kita iri dan marah. Itu alami semua. Tapi buah ini ketika ada kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, itu adalah contoh yang paling baik melihat orang itu dipenuhi oleh roh atau tidak. Jadi jangan berpikir bahwa kalau dipenuhi oleh roh itu adalah mengerjakan atau memperlihatkan atau mewujudkan satu pengalaman yang emosional. Tidak. Firman Tuhan mengatakan kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sifat-sifat moralitas secara Kristiani itu muncul. Nah, karena supra alami, kita harus sadar bahwa harus mengakui kita tidak bisa sendiri menghasilkan itu. Yang kita bisa hasilkan adalah daging, karena ladang kita daging. Supra alami itu harus dari Roh Kudus. Tetapi nggak kemudian akhirnya berhenti. Oh yaudah kalau gitu gue nggak bisa. Ya kalau maklumilah kalau gue akhirnya masih marah begitu dan iri. Tidak begitu. Ada iman, percaya kepada Allah yang sudah memenuhi kita. Dia akan membuat buah itu muncul. Itu iman. Membuat akhirnya saya punya buah roh dengan cita rasa 9 itu. Karena Yesus berkata begini ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah
kesabaran, kemurahan, kebaikan, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tapi yang kedua, bahwa tidak hanya tahu bahwa itu adalah hasil dari supra alami dari Roh Kudus. Paulus pakai buah roh. Tadi kita sudah menyoroti kata roh itu. Tetapi kemudian kita harus menyoroti kata buah. Kalau ada satu pohon kita ingin dia berbuah, itu ada persyaratan-persyaratan yang benar yang secara alami harus dilakukan. Kalau tidak, tidak bisa. Ya, dengan menyebut tabiat Kristiani ini adalah buah roh, Paulus mau mengajarkan bahwa memang pertama itu asalnya adalah supra alami, roh yang mengerjakan. Sedangkan pertumbuhan itu alami, buah. Bahwa tabiat Kristen ini ada hasilnya adalah hasil dari roh. Tidak bisa dikerjakan oleh diri kita sendiri. Tapi jangan pernah lupa sekalipun itu adalah hasil dari roh, bukan berarti kemudian sama sekali tidak ada sumbangsi dari kita dalam prosesnya. Roh memang menghasilkan buah itu. Namun ada persyaratan tertentu di mana pertumbuhan itu tergantung dan untuknya kita harus bertanggung jawab. Nah, coba lihat pasal 6 ayat 7 dan 8 ya, karena kita masih di Galatia ya. Tadi pasal 5, sekarang pasal 6. Ayat 7 dan 8. Saya bacakan begini ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Paulus tidak hanya bicara buah roh, tapi dia terus berkelanjutan. Bagaimana supaya bisa punya itu? Dia bicara soal menabur dan menuai. Dan ketika bicara menabur dan menuai ini, dia beri satu statement pertama dulu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya kemudian di fait accompli gitu ya. Gara-gara Allah sih, kan itu hasil dari Allah. Kenapa Allah nggak lakukan itu? Tidak. Paulus mengatakan, ingat loh. Roh Kudus memang mengharapkan hasil yang baik. Tapi kita harus tabur benih yang baik. Karena jika kita tabur dalam daging, kita akan menuainya. Apa sih bicara menabur? Bicara menabur, bicara apa? Bicara menabur, bicara kepada apa? Pola pemikiran. Kita pikirin apa sebenarnya? Kita pikirin Tuhan, apakah dia berkenan? Saya ngambil keputusan ini, saya melakukan tindakan ini, berkenan tidak? Atau bagaimana gue bisa menjadi terkenal misalnya? Pola pemikiran. Menabur itu biasa bicara juga apa? Soal apa? Kebiasaan, cara hidup, disiplin hidup. Siapa teman-teman kita, selektifnya seperti apa kita. Bagaimana persaudaraan yang kita pelihara. Kepustakaan apa yang kita baca. Apa yang kita lihat dengan mata kita ini. Film apa yang kita tonton. Bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita. Apa sih yang menarik perhatian kita. Apa sih yang kemudian menyerap tenaga kita besar-besaran untuk itu. Apa yang menguasai pikiran kita. Kita menabur. Kalau kita tidak kemudian mengevaluasi kebiasaan cara hidup, disiplin kawan-kawan kita, persaudaraan kita, kepustakaan yang kita baca, film yang kita tonton, memanfaatkan waktu, perhatian kita memberikan effort, tenaga, waktu dengan besar untuk apa? Kita membiarkan pikiran kita ini menguasai diri kita seperti apa? Paulus mengatakan, kamu menabur,
kamu akan menuai. Jika kita akan mengambil keputusan mengenai hal semuanya itu dengan sungguh-sungguh, mengenai kecenderungan-kecenderungan yang sampai kepada hal-hal kecil yang sehari-hari yang kita hadapi. Paulus mengatakan, kamu akan menabur hidup yang kekal dari roh. Atau kita akan menabur, disebutkan di situ ada satu kata yang menyeramkan tuh di ayat yang ke-8. Kebinasaan. Kan ada kerusakan, kebusukan, kematian. Itu kata yang mengerikan sekali. Kebinasaan, lawan dari apa? Hidup yang kekal. Jika kita menabur dalam roh. Jadi keserupaan dengan Kristus memang adalah supraalami. Namun dia juga adalah alami pertumbuhannya. Ada syarat yang benar yang lebih utama yang harus kita perhatikan adalah apa? Bicara apa? Disiplin. Bagaimana kita memakai waktu dan berdisiplin? Kita perlu menabur dengan tekun, mengusahakan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang berdisiplin. Termasuk juga dengan cara berpikir kita dan hidup kita. Saya tidak tahu apakah kita memang hidup masih menjaga bersaat teduh tiap hari? Saya tahu nih. Saya tidak tahu apakah kalian masih berdoa tiap hari? Atau lagi mau makan aja karena apa? Kebiasaan pasti diam dulu sesaat gitu. Apakah kalian suka bercakap-cakap dengan Allah di dalam hatimu, pikiranmu, mikirin, Tuhan kalau ini bagaimana ya? Kalau itu bagaimana ya? Apakah ada percakapan-percakapan seperti itu? Kalau Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-3 mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jika kita memelihara biji-biji itu dan kita tabur, roh itu akan memeliharanya dan kemudian dia akan tumbuh. Sehingga kesabaran, kemurahan, kebaikan itu akan muncul. Jadi saya katakan perumpamaan orang Samaria itu sulit dikerjakan. Nggak mungkin bisa dikerjakan. Nah, yang ketiga kalau tadi adalah supraalami, tapi yang kedua juga bicara alami itu akan bisa. Harus ada kedisiplinan dalam diri kita untuk bisa menabur dan menabur. Yang ketiga, yang terakhir itu. Saudara, buah itu hasilnya bisa ada itu melalui satu pertumbuhan yang bertahap. Proses. Tidak pernah buah itu langsung kemudian kita tabur gitu ya, taruh itu benihnya gitu ya, bijinya langsung kemudian besok buah muncul. Enggak tuh. Itu berarti kita cuman beli aja di pasar terus taruh gitu. Enggak pernah tuh. Itu proses. Dia akan muncul dulu, mungkin kuncupnya dikit gitu ya, batangnya kecil aja dan itu masih layu-layu gitu ya, mau ditarik aja gampang gitu. Lalu pelan-pelan dia akan muncul mungkin daun, terus pucuk bunga, terus buah. Buah aja juga mulai melalui suatu proses kan apa? Dia masih keras, dia hijau, terus kemudian mulai menjadi merah. Tapi merah itu belum tentu masak loh. Sampai dia masak. Proses. Dan roh mengerjakan itu. Waktunya apa? Lama. Untuk bisa memiliki kesabaran, kemurahan, dan kebaikan bertahap. Tapi bukan berarti kemudian karena bertahap akhirnya kita kemudian berdalih. Ya wajar dong kalau saya masih iri, wajar dong kalau saya masih tukang marah, tukang ya. Wajar dong kalau saya memang tukang iri, wajar dong. Wajar dong, saya masih bermalas-malasan. Wajar dong.
kita mungkin perlu untuk berpikir lebih dalam, tidak untuk berdalih. Roh memang tidak akan tergesa-gesa, tapi tabiat Kristiani itu akan dihasilkan seumur hidup. Seumur hidup. Tapi harus ada kerjasama. Wajar, satu sisi iya, tapi juga satu sisi lain tidak wajar. Harus ada sebenarnya kerjasama dengan roh sebagai tukang kebun sorgawi yang menanamkan buah itu, yang kemudian memberikan satu hasil, buah roh itu muncul. Memang perlu kesabaran. Tapi itu bukan kemudian excuse untuk kemudian tidak ada dong. Artinya juga ketika kita berhadapan dengan teman, dengan orang yang sudah percaya, dia lebih percaya Tuhan Yesus lebih lama dari saya. Udah puluhan tahun, udah lebih dari saya. Dia mungkin udah 70 tahun, dia mungkin udah 50 tahun. Saya baru mulai nih, baru 5 tahun atau baru 20 tahun dibandingin dia. Kok dia kayak gitu terus? Dari dulu saya kenal dia begitu. Iya, betul. Karena apa? Roh tidak tergesa-gesa. Tapi kalau kita kemudian dipenuhi oleh roh, kita punya kemurahan, saya tetap inginkan dia yang baik. Sudah 70 tahun, dia belum punya damai. Sebenarnya kalau ada damai, dia mungkin gak kayak gitu. Saya mau doain, punya keinginan baik untuk orang itu. Dan melakukan dalam perbuatan baik sebagai kebaikan. Nah, sekarang berpulang di kalian. Evaluasilah kita bersama-sama apakah sifat-sifat roh itu sudah kita miliki. Atau kita bergumul seperti saya. Saya juga bergumul luar biasa. Saya bukan orang yang, sabarnya panjang, enggak tuh. Saya bukan orang yang murah hati, enggak tuh. Tetap dalam diri saya ada, kadang-kadang nyumpahin, syukurlah. Dia jahat sih sama saya. Tuhan balas tuh kejahatan kepada dia. Jadi hati saya juga masih kotor, jahat. Sehingga kalau udah begitu apa? Mau doain? Udah masuk dia dalam daftar doa saya. Nggak ada kebaikan cara konkret. Mari bersama-sama. Kita rindu kita bisa punya kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Seperti yang perumpamaan Samaria itu ungkapkan. Sesuatu yang amazing kok bisa ya. Tapi ada. Dan itu Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau begitu sabarnya kepada kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Panjangnya itu sangat panjang sabarnya. Siapakah kami ini ya Tuhan, orang yang benar-benar keras. Benar-benar terus-menerus berkubang dan senang dengan dosa. Tapi Engkau tetap sabar kepada kami. Engkau tetap menginginkan yang baik untuk kami. Dan Engkau mengerjakan itu secara konkret. Begitu konkret sekali Engkau datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk kami. Kami sudah merasakan kesabaran, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami juga boleh dituntun untuk memiliki buah roh ini. Dengan bersama-sama mau mengevaluasi apa yang perlu kami selektif, yang kami harus kemudian pikirkan ulang persahabatan kami, pikirkan ulang yang kami baca, pikirkan ulang yang kami sering main, pikirkan ulang yang menjadi kebiasaan kami.
dan banyak yang lain. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami menabur dalam roh, bukan dalam daging. Sehingga kami menuai hidup yang kekal, bukan kebinasaan. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon dari hati kami yang terdalam, kiranya Tuhan berkenan menuntun kami pada satu pewujudan buah roh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari rekan pemuda kita bangkit berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman Tuhan pada hari ini bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita boleh mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sensuramorum Perjamuan Kudus. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita peringati pada hari Kamis 18 Mei 2023, sekaligus hari ulang tahun ke-155 penginjilan Patekoan, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan tersebut, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sehingga ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Mari kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus
yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya, memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Kamis 18 Mei 2023. Oke, mari teman-teman sebelum kita melakukan doa syafaat, boleh kita sharing ke teman kiri kanan kita 2 atau 3 orang. Kita pengen tahu pergumulan teman-teman kita yang di kiri dan kanan, kurang lebih 5 menit saya kasih waktu. Ini jarum panjang keempat, nanti jarum panjang kelima kita baru doa syafaat gitu ya teman-teman ya. Silakan.
Oke ya teman-teman, cukup ya, nanti bisa lanjutkan di selesai kebaktian ya. Kita mau lihat dulu ya doa syafaatnya apa aja. Oke, pokok doa yang pertama itu kita doain buat bangsa dan negara kita. Ini karena kalau di WHO kan bilang COVID udah, ya bisa dibilang nggak dibiayain lagi deh kalau misalkan ada sakit ya. Jadi buat menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Terus juga kita mau doain yang tadi udah kita pergumulan sama teman kiri kanan kita, boleh kita doain nanti. Terus yang ketiga, kita mau doain jemaat yang ulang tahun pada bulan ini. Boleh di next. Ini ada Jasril 12 Mei, ada Darren, ada Ernie, ada Ipen ya. Kita boleh doain terus kita mau doain yang tadi 3 pokok doa itu ya. Kita boleh bersatu dalam doa. Oke, terima kasih ya Tuhan dalam firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Cini Tania. Terima kasih untuk firman yang sangat luar biasa dan kita bisa belajar dari firman yang sudah dibawakan. Terima kasih juga untuk segenap kebaktian yang sudah kita jalankan, untuk kesempatan-Mu ya Tuhan pada minggu ini. Kita juga pengen angkat pokok doa. Yang pertama kita pengen doain bangsa dan negara kita yang sedang dilanda COVID, yang masih belum selesai sampai saat ini, walaupun sudah berkurang tapi kasusnya naik lagi. Biarlah bangsa dan negara kita, khususnya Indonesia, bisa menjadi negara yang lebih kuat lagi. Kita jaga teman-teman kita, keluarga kita dari segala penyakit-penyakit yang ada dan yang mungkin akan ada. Kita bisa angkat pokok doa kita. Oke, kita lanjut lagi ke pokok doa kita yang kedua, yaitu tadi kita udah sharing ke teman-teman kita di sebelah kiri dan kanan kita 2 atau 3 orang. Kita udah dengar pergumulan masing-masing dari kehidupan kita. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang malu-malu sharingnya. Tuhan yang tahu ya Tuhan, bagaimana pergumulan kita di setiap minggu ini. Engkau yang bantu ya Tuhan, agar kiranya pergumulan yang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan baik. Boleh kita angkat pokok doa ini. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga itu kita mau doain teman-teman kita yang ulang tahun. Ada Jasril, ada Darren, ada Ernie, ada Ipen. Kita bisa doain biarlah Tuhan yang pakai mereka-mereka ini yang berulang tahun untuk menjadi lebih dewasa, bertumbuh dalam iman, dan juga biarlah pertumbuhan dalam ulang tahun ini menjadikan mereka lebih dewasa lagi dalam segala sesuatu yang mereka hadapi. Kita angkat pokok doa kita. Ya Tuhan, inilah segenap doa kita yang kita sudah panjatkan ke dalam nama-Mu. Inilah segenap doa kita yang mungkin kurang dari sempurna, Engkau yang sempurnakan. Engkau bimbing juga ya Tuhan, kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya.
Engkau pakai ya Tuhan bagi dari kita semua ini untuk menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan ya Tuhan. Inilah segenap pokok doa kita yang jauh dari sempurna, kita naikkan kepada Engkau lah yang sempurna dalam yang kita sembah dan kita percaya. Inilah segenap pokok doa kami panjatkan ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ini tibanya saatnya bagi kita untuk sama-sama memberikan persembahan sedikit yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau berikan kembali kepada Tuhan. Saya mau bacakan ayat persembahan kita di minggu ini dari 1 Tawarik pasal 29 ayatnya ke-14. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya teman-teman, kita diingatkan lagi ya bahwa sungguh segala persembahan yang kita, segala apapun, segala yang sudah kita terima itu semua berdasarkan dari anugerah Tuhan semata. Jadi yuk teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera ini ya. Jadi ditambahkan angka 99 di belakangnya untuk memudahkan TU dalam merekap ya. Yuk kita memberikan persembahan kita dengan sukacita sambil kita menyanyikan lagu PKJ 265, bukan karena upahmu, baitnya yang pertama dan kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Baitnya yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keagungan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak yang baik, kami berterima kasih atas pimpinanmu di mana Engkau boleh memberikan waktu setiap daripada kami untuk kami boleh belajar tentang mengasihi dan memberikan kemurahan ya Tuhan dan kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ajar kami, biarlah kami juga boleh menerapkan ini dalam kehidupan kami lepas hari ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, dan ajar kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, kiranya kami juga berdoa ya Tuhan untuk Cicaihun dan juga keluarganya, biarlah kiranya kamu pakai mereka dengan lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu juga. Dan kiranya sebentar kami memberikan persembahan sedikit yang Tuhan sudah berikan begitu banyak kepada kami mau memberikan sedikit yang kami bisa berikan pada hari ini. Biarlah kiranya melalui persembahan ini boleh dipakai untuk makin setiap kerajaan Tuhan itu boleh terus ada ya Tuhan. Boleh terus tersampaikan dengan baik, dan biarlah kiranya
melalui ini juga berkati untuk tangan-tangan yang mengelolanya, biar mereka pun juga boleh terus mengelolanya dengan bijak ya Tuhan. Terpuji nama ya Bapa, terima kasih. Hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dengan tetap berdiri ya. Jadi teman-teman, kita sama-sama kembali diingatkan kembali gitu tentang yang namanya kasih, kemurahan, dan kebaikan. Jadi kita sadar bahwa kita ini untuk buah-buah roh ini adalah sumbernya bukan berdasarkan dari kekuatan kita sendiri, tapi itu dari Allah semata ya. Pertanyaannya adalah, yang mungkin kita sama-sama bisa jawab sendiri dan sama-sama kita renungkan adalah, mau nggak sih kita mau meminta kepada Tuhan untuk buah-buah roh ini ada di dalam kita? Mau nggak sih kita mau memaafkan, mau memberikan kemurahan dan kebaikan kepada teman-teman di sekitar kita? Yuk teman-teman, teman-teman bisa merenungkan ini sambil pulang juga di dalam perjalanan teman-teman. Kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu tekad kita, Kasih Pasti Lemah Lembut. Biarlah kiranya melalui lagu ini kita boleh terus semakin diingatkan kembali bahwa sungguh Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mau nggak kita mau menjadi kitab terbuka dan menjadi saluran berkat buat teman-teman kita. Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, mau minta untuk Tuhan melembutkan hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nyanyian ini menjadi doa kami juga Tuhan. Ajar kami terus mengingat kasih Tuhan dan mengajar kami untuk mengasihi.
Dan kami percaya Engkau akan menuntun kehidupan kami ketika kami keluar dari ruangan ini, kembali kepada kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk, silakan mengambil waktu teduh. Oke, saat teduh selesai. Adakah ada pengumuman atau apa yang mau disampaikan? Oke, nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ada perlu boleh follow IG Penia sama ada ada website kita juga. Terus juga ada nggak yang GKI itu Patekoan ya? Ya nanti ada juga tanggal 18 ya, 18 Mei ya, Patekoan ada. Terus yang bikin video juga ada Lim Hadid ya, kembaran saya, dia tahu persis tuh jadwalnya kayak gimana. Perjuangan lah bikin video. Jadi saya harap teman-teman bisa ikut Patekoan nanti, HUT Patekoan kita yang ke berapa ya? 155 gitu ya. Kita ramaikan, bisa ajak teman-teman kita yang udah lama nggak datang ke kebaktian, kita ramaikan. Waktu itu saya pernah ikut juga, itu bagus banget yang acaranya yang tetap berbuah untuk memberitakan Injil waktu judulnya itu bagus banget. Teman-teman bisa undang teman-teman lainnya yang belum pernah datang ke gereja atau udah lama nggak ke gereja, bisa diajakin. Terus ada nggak dari teman-teman di kiri kanan ada yang baru? Kalau ada yang baru, kita bisa mau kenalan sama teman-teman yang baru datang kebaktian bareng sama kita. Oke, sepertinya nggak ada yang masih setia ya. Oke, teman-teman selamat hari Minggu. Selamat, nanti kita undang lagi teman-teman untuk datang ke kebaktian kita minggu depan. Terima kasih.